Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kali ini. Saya akan memberikan sedikit materi tentang bagaimana cara kita memaintain pelanggan. Asal kata dari maintain atau maintenance atau maintain itu sendiri adalah kata kerja bahwa maintain itu berarti merawat ya. Merawat atau mengadministrasi kalau dalam konteks CSE itu adalah mengadministrasi ya pelanggan itu sendiri. Pelanggan ini kita asosiasikan atau kita hubungkan dengan berbagai macam usaha atau berbagai macam penjualan atau apa ya, berbagai macam bisnis yang sedang kita kerjakan, baik itu dalam restoran, perhotelan, hospitality, pariwisata, dan penjualan yang lain ya. Oke, penting bagi kita untuk memaintain pelanggan atau merawat pelanggan. Kenapa demikian? Hal ini selalu diupayakan para pebisnis atau pelaku usaha untuk dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita punya database atau administrasi tentang pelanggan atau customer, kita punya aset penting ya dalam usaha itu sendiri. Bagaimanapun juga pelanggan itu tetap menjadi kunci utama dalam pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar di setiap bulannya, apakah mencapai target atau enggak ya. Baik itu customer baru ataupun customer lama, kita tetap harus memaintain atau mengadministrasi mereka dengan baik. Supaya apa? Kedepannya kita tahu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai target dari usaha kita ya, karena setiap usaha pasti punya target ya gitu. Dengan kegiatan maintain ini akan mencapai kepuasan dan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Tentu saja kita menginginkan usaha kita tetap berjalan dengan lancar dengan pelanggan lama maupun dengan pelanggan baru gitu ya. Puas tidaknya para konsumen terhadap produk yang kita tawarkan, yang kita jual atau yang usaha yang kita lakukan, pastinya akan berimbas pada perkembangan usaha yang kita lakukan gitu ya. Maka dari itu kegiatan maintain penting ya. Kalau pelanggan itu puas, mereka akan melakukan pembelian ulang di masa-masa mendatang. Itu sudah hukum yang pasti ya. Dan begitu juga sebaliknya, jika mereka atau customer itu kecewa dengan pelayanan yang kita berikan, maka tidak menutup kemungkinan bila mereka akan kapok untuk melakukan pembelian di tempat kita ya. Dan otomatis berpaling ke usaha lain gitu. Jadi kita akan bahas cara bagaimana agar konsumen itu tidak berpaling ke perusahaan lain dan tetap mempertahankan kesetiaannya kepada perusahaan kita. Ya, ini dia. Ada 5 cara, at least ya, cara mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama adalah memberikan perhatian yang berupa before and after the sales ya. Saya saya cetak miring di situ karena penting bagi kita apa yang sebelum dan setelah dilakukan. Oke, teman-teman, sebagian besar pelaku pasar hanya fokus terhadap penawarannya ya. Kita fokus pada cara kita memarketing melakukan pemasaran terhadap pelanggan tentang barang yang kita jual gitu ya. Tapi mereka malah mengindahkan atau tidak memperhatikan keinginan konsumen. Ini tuh kesalahan ya. Kesalahan inilah yang sering membuat konsumen atau customer kita melakukan penolakan secara langsung terhadap para sales atau para marketing kita. Sebab mereka menganggap para sales hanya akan berpromosi atau menawarkan sebuah barang saja. Jadi caces tanpa memperhatikan apa yang mereka apa yang sebetulnya customer itu inginkan gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu kan? Karena itu untuk menciptakan kepuasan konsumen, berikan perhatian khusus kepada para konsumen, baik sebelum,
before atau terjadi transaksi pembelian maupun pasca pembelian ya. Misalnya saja dengan membagikan katalog yang menarik untuk memancing minat konsumen, brosur gitu ya, serta memberikan garansi khusus pada produk unggulan yang Anda pasarkan gitu kan. Jadi sebelum pembelian misalnya kita beri tester gitu kan. Setelah pembelian mungkin kita kasih gift, pembelian di atas 500.000, di atas 400.000 mendapatkan gift. Misalnya memberi barang Anda, udah beli 5 lusin kerudung ke Anda, berikan 5 untuk mereka. Jadi kayak semacam bonus gitu ya, before after sales-nya gitu. Jadi kalau sebelum Anda punya pelanggan, misal tuh marketing hotel biasanya memberikan voucher renang gitu ya. Setelah itu mereka follow up. Nah, setelah menikmati layanan renang, gimana kalau besok-besok silakan menginap untuk acara ini gitu. Karena itu semacam perhatian ya, semacam pre-reward sih menurut saya. Jadi sebelum menikmati layanan, kita memastikan bahwa pelanggan itu attach sama apa yang kita tawarkan gitu ya. Oke, yang kedua, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam kegiatan pemasaran sebuah produk ya, nggak jarang para pelaku pasar atau pedagang lebih mendominasi komunikasi yang terbangun. Mereka memposisikan para konsumen sebagai pendengar dan pemasar sebagai narasumber utamanya. Nah, kegiatan marketing seperti ini udah dianggap kuno. Kenapa? Karena nggak ada untungnya gitu. Kalau kita sebagai marketing itu ngomong, sebagai customer service kita ngomong terus tanpa memperhatikan kenyamanan, hubungan yang baik dengan pelanggan itu tidak baik ya, karena konsumen sekarang tuh sudah mulai cerdas. Mereka bisa menentukan produk-produk mana yang bagus, produk-produk mana yang memenuhi kebutuhan mereka, jasa mana yang akan memberikan pelayanan terbaik gitu kan, itu mereka sudah tahu. Karena sudah banyak sekali sekarang review dari online maupun offline, itu sudah banyak review. Jadi mereka sekarang sudah bisa membaca review orang lain dan akhirnya punya keputusan. Kalau ditawarin seperti ini, aku mau nggak ya? Kalau ditawarin seperti itu, aku mau nggak ya? Mereka sudah bisa memutuskan. Karenanya, pastikan hubungan yang terbangun antara Anda dan konsumen atau Anda pelaku bisnis dan pelaku pasar bisa seimbang dan saling menguntungkan. Jadi kalau misalnya ingin memiliki pelanggan tetap, ya seringlah bertegur sapa dengan mereka, tetap menjalin hubungan, misal mengirimkan parcel, mengirimkan apa segala macam, itu bisa tercipta hubungan yang baik ya dengan customer. Selanjutnya adalah melakukan follow up pasca penjualan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ada kalanya seorang marketing itu lalai dalam menjalankan tugas. Kenapa? Karena setelah melakukan pembelian, ya udah beli lepas. Itu kurang bisa diterapkan dalam marketing pada zaman sekarang. Kenapa? Karena marketing zaman sekarang tuh harus terus berkesinambungan. Contohnya saja, kalau kita menawarkan make up misalnya, pembelian make up, lipstick dan lain sebagainya. Kalau sudah melakukan pembelian lipstick, mungkin next time kita bisa, kalau kita punya administrasi yang bagus, database yang bagus tentang pelanggan, nantinya kita bisa menawarkan eyeshadow mungkin dan alat-alat makeup yang lain, begitu ya. Jadi follow up itu penting. Kenapa? Yang kita jual kan biasanya tidak cuma satu ya. Jadi barang-barang yang lain juga perlu mencapai target. Jadi itu kegiatan follow up ini bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan penjualan kita next time atau next month, next week maybe, untuk mencapai target kita selanjutnya. Kegiatan follow up ini nantinya akan berhubungan dengan prospek juga. Mungkin dengan adanya informasi ini kita tetap bisa menyalurkan promo-promo gitu ya. Makanya database itu penting. Nanti kita bahas database ya. Oke, selanjutnya menawarkan program menarik
untuk menjaga loyalitas konsumen. Nah, gini teman-teman, saya kasih analogi teman-teman ya, kalau kita punya usaha pariwisata dan perhotelan atau pariwisata lah, nggak usah perhotelan. Perhotelan itu terlalu besar ya. Mungkin kita buka tour guide sendiri, package traveling sendiri gitu ya. Mungkin ke Karimun Jawa, ke Bali dan sebagainya. Kalau kita punya paket seperti itu, kita bisa melakukan secara tematik dan program-program yang dengan tematik dan tentu saja diikuti dengan program yang menarik. Misalnya, kalau nuansa Idul Fitri, mungkin kita bisa menawarkan oh jangan jauh-jauh deh, mungkin usaha mungkin paket Ramadan, mungkin kalau restoran ya, paket Ramadan mungkin kita bisa berikan promo buka bersama dan ada potongan sekian persen. Terus kalau perhotelan mungkin kalau Imlek itu bisa menarik wisatawan mancanegara, misal saja dari Tiongkok, itu kita bisa tawarkan paket wisata dengan tema Imlek. Mereka bisa mendapatkan potongan dan sebagainya. Nah, dengan program-program yang menarik seperti ini, teman-teman bisa menjaga loyalitas konsumen. Biasanya kan kita kalau punya usaha gitu kan survei ya. Kalau kita perhotelan itu bisa ada survei. Dalam 1 bulan pelanggan dari negara mana yang banyak. Nah, dengan begitu kita bisa menawarkan lagi di program selanjutnya, gitu ya. Jadi untuk menjaga loyalitas konsumen. Jadi selanjutnya kita tetap bisa menawarkan by email mungkin ya, by email, by by Instagram gitu kan, itu bisa dilakukan. Oke. Lain lagi contohnya seperti halnya mal-mal besar tuh menjadi pusat perbelanjaan di kota-kota besar, misalnya kayak TP, Ciputra, Pakuan, Galaxy Mall dan lain sebagainya, itu kan besar-besar. Nah, biasanya mereka menawarkan program premium untuk kartu keanggotaan misalnya. Nah, itu misalnya saja produk-produk yang punya membership itu menawarkan diskon khusus hari ini, 2 minggu lagi berakhir. Nah, itu dengan menawarkan bonus tertentu bagi para member itu bisa menjadi sudah menjadi cara ya untuk bisa menarik konsumen gitu. Oke. Kita lanjutkan nomor 5, memberikan keuntungan bagi pelanggan setia. Oke. Jika kita sudah punya penawaran program yang untuk bisa menjaga loyalitas konsumen, ada juga memberikan keuntungan bagi pelanggan yang setia ya. Biasanya ini tuh kalau punya customer yang rajin banget beli, rajin banget yang jadi pelanggan setia kita bisa membuat dia menjadi downliner kita atau reseller ya. Oke, selain menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas, kita sebagai pelaku bisnis juga bisa menjalin kerjasama dengan para pelanggan setia. Ya, kita bisa menawarkan peluang bisnis bagi mereka karena apa? Dengan menjadi downliner atau reseller kita itu akan menjadi untung besar bagi mereka juga dan sekaligus bisa membantu Anda dalam meningkatkan pemasaran produk. Jadi istilahnya kita jadi kepala dan mereka jadi kaki tangan kita. Itu ya yang bisa kita jadikan contoh ya. Strategi ini tidak hanya menguntungkan para reseller, mereka dapat keuntungan, namun juga mendorong para pelanggan untuk melakukan pembelian berulang-ulang. Jadi istilahnya kalau kita jadi agen akhirnya ya kan ya. Jadi kita tetap bisa melakukan penjualan dari kita 3.000 ya, harga kantor, untuk mereka 3.500, terserah mereka jualnya 4.000, yang penting kita tetap jalan. Kegiatan pemasaran kita tetap berlangsung. Nah, kenapa? Dengan begitu Anda tetap mencapai target, gitu ya. Oke. Pentingnya pelanggan untuk kesuksesan bisnis ya. Teman-teman, kita punya 5 pentingnya database pelanggan untuk kesuksesan bisnis. Ini hal-hal yang
Oke, lebih dulu saya jelaskan database. Kita perlu mencatat data-data pelanggan untuk apa? Untuk kegiatan kita di masa mendatang. Kegiatan pemasaran kita di masa mendatang. Untuk itu penting bagi kita mencatat semua kegiatan perjualbelian kita, kegiatan bisnis kita, tentang siapa saja pelanggan yang telah membeli atau menikmati jasa kita, gitu ya. Karena itu ada beberapa hal yang nanti penting kita jadikan acuan ya untuk mencatat database itu apa saja yang penting gitu ya. Tapi sebelumnya kita kaji dulu 5 hal kenapa penting sekali ya, apa manfaatnya kita mempunyai database ya terhadap kesuksesan kita. Yang pertama adalah petunjuk arah penjualan. Oke. Database ampuh sekali untuk menunjang bisnis atau menunjang penjualan. Kenapa? Database pelanggan dapat digunakan sebagai salah satu penunjuk arah penjualan agar produk yang kita jual, agar jasa yang kita jual memasuki pasaran yang tepat. Aktivitas penjualan akan berjalan secara cepat, tepat, dan efisien jika tenaga penjual atau kita pelaku bisnis telah dilengkapi dengan database pelanggan yang prospektif dan menjadi target bisnis atau target pasar kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya database misalnya dari wilayah atau per wilayah, nah itu kira-kira yang bisa kita prospek kita lakukan pemasaran itu ke wilayah mana saja itu penting ya. Itu. Oke. Yang kedua, gambaran potensi pasar. Database yang lengkap dan akurat akan sangat membantu para pelaku bisnis dalam menentukan potensi pasar berdasarkan area atau kelompok umur. Dengan demikian, para pelaku bisnis dapat menganalisis produk yang tepat untuk pembeli yang tepat. Jika potensi penjualan di area yang dituju masih cukup rendah, maka strategi promosi yang dilakukan akan segera ditentukan gitu. Maksudnya kita punya langkah-langkah yang jitu untuk melakukan pemasaran di area tersebut. Misalnya di area Jakarta. Kalau di sana sudah tinggi, kita tetapkan caranya paling tidak kita tetap dengan strategi yang ada. Tapi kalau sudah masuk ke Tangerang, Bekasi atau tempat-tempat lainnya yang dirasa kurang bisa pasarnya itu cukup rendah gitu ya, potensi pasarnya cukup rendah, jadi hal yang dilakukan segera dipikirkan ya. Jadi gambaran potensi pasarnya di sana, oh jadi wilayah ini kurang besar nih penjualannya, jadi apa strategi pemasaran yang tepat bagi wilayah tersebut kita bisa lihat dari database itu. 3. Merekam customer blacklist. Apa maksudnya ini? Sebagai seorang pelaku usaha ya, jangan sampai membuang waktu untuk menjual produk ke orang yang salah ya. Dengan database yang Anda miliki, maka kita sebagai customer service, kita sebagai pelaku bisnis akan mengetahui pelanggan mana saja yang bermasalah dalam melakukan transaksi jual beli. Apakah mereka mudah untuk dilakukan penjualan? Apakah mereka mudah untuk membayar? Itu kelihatan ya. Jadi kita seorang pelanggan yang tidak bisa dimasukkan dalam database ini masuk dalam kategori bisnis dengan alasan tertentu seperti fake customer atau pelanggan yang bermasalah dapat tidak di follow up lagi begitu ya. Mungkin bisa kita blacklist gitu. Nomor 4 sekarang menganalisis penjualan. Oke, dengan database kita bisa
terbantu ya dalam menawarkan produk baru kepada pelanggan baru dan pelanggan lama. Selain itu, dengan menggunakan database pelanggan ini kita dapat menganalisis penyebab penurunan atau peningkatan penjualan. Dengan demikian, Anda akan segera menentukan strategi yang dibutuhkan saat penjualan mengalami penurunan gitu ya. Jadi kalau sudah tahu hasil penjualan itu di area ini tidak baik, maka strateginya tetap akan dipikirkan langsung oleh tim ya. Kalau strateginya sudah tepat, maka kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, itu ternyata Jakarta bagus dan malah mengalami peningkatan gitu ya. Nah, itu dari database itu kita tahu bahwa kita berhasil di area ini, kita berhasil di sektor ini, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah sarana berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, ini penting sekali. Tadi kan sudah saya bilang bahwa kita wajib untuk memfollow up ya. Dengan database yang tercatat dengan baik dan benar, maka kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Kita bisa juga memasukkan kontak-kontak ya di database tersebut gitu. Oke, next. Cara mengelola database pelanggan supaya kita bisa berkomunikasi dan follow up dengan baik dan benar. Ada 11 poin yang 11 poin yang bisa Anda perhatikan di situ. Nomor 1, nomor identitas ya, dari KTP, nama dan alamat pelanggan, nomor telepon, alamat email, nomor handphone. Telepon dan handphone berbeda ya. Telepon mungkin bisa pesawat telepon, dan handphone itu kan seluler ya. Nomor 6, historical transaksi. Nomor 7, frekuensi pembelian, produk yang dibeli apa, nilai pembeliannya, ya berapa jumlah atau rupiahnya berapa, cara pembayarannya by apa, by debit kah, cash kah, dan lain sebagainya. Dan 11 ini adalah penilaian kita terhadap pelanggan tersebut, atau poin yang kita berikan terhadap pelanggan. Kalau pelanggan ini memiliki histori yang bagus dengan Anda, maka sematkan poin untuk mereka supaya kita kita tahu bahwa pelanggan ini memiliki track record yang bagus dengan transaksi yang dilakukan dengan kita, baik secara komunikasi atau pembayarannya bagus gitu, kita kasih poin gitu. Nah, ini kita bisa masukkan ke database kita gitu ya. Kita bisa masukkan pelanggan-pelanggan ini by areanya ya, by historical transaksinya, apapun terserah. Tapi sejauh ini ya, saya bisa share ke teman-teman, ketika kita sudah dihadapkan dengan database yang banyak, itu biasanya kita per area gitu, akan lebih aman karena pergerakan kita nanti searah, biar nggak loncat-loncat sana kemari ke area satu ke area yang lain gitu ya. Oke, dari 11 poin ini kita bisa simpan di sistem yang tertata rapi ya. Ini ada beberapa, saya kompilasikan dari beberapa website gitu. Ada beberapa 9 sistem database yang gratis ya ini, tapi harus diprogramkan di sistem kantor Anda ya. Kalau merasa asing dengan istilah ini, sama, saya juga asing karena saya bukan orang programming ya. Jadi ini adalah sistem database yang bisa digunakan untuk menyimpan data-data pelanggan. Kalau untuk yang simpel-simpel saja, Anda bisa menggunakan Google Drive, Google Kontak ya, Microsoft Access mungkin, dan sekarang yang paling bisa dan efektif untuk digunakan itu Facebook Messenger, mungkin untuk yang online shop begitu teman-teman. Oke. Mengingat pentingnya database, mengelola database untuk kepentingan tersebut sebenarnya tidak dilakukan sendiri, maka Anda dapat merekrut staf khusus untuk mengelola database pelanggan dan membuat event atau program untuk menjaga kedekatan dengan para pelanggan. Mungkin yang bisa direkrut itu teman-teman dari programming untuk mengelola database-nya. 2, dengan desain, anak-anak desain ya, bisa ya. Terus dari marketing juga bisa. Jadi itu sebuah tim gitu ya. Jadi bisa jangan dilakukan sendiri. Anda perencanaan, mereka yang melakukan gitu ya teman-teman. Jadi kalau punya
Jadi kalau Anda punya ide yang visioner terhadap bisnis Anda, rekrutlah orang-orang yang berkepentingan dengan bisnis Anda ya. Jadi kalau misalnya ingin mempunyai usaha makanan, ya rekrutlah orang-orang yang bisa masak dan bisa marketing dan bisa menjual masakan Anda gitu ya. Kalau Anda belum mampu untuk memperkerjakan staff-staff dengan kemampuan tersebut, maka Anda harus bisa punya perencanaan yang baik terhadap marketing Anda nantinya. Dan Anda juga harus bisa memaintain atau memberikan perhatian terhadap pelanggan, karena sebagai seorang customer service, ya Anda harus punya service yang bagus ya. Oke. Sebagai seorang pengelola usaha atau pelaku usaha, Anda dapat merekrut staf khusus untuk melakukan ya, itu tadi sudah saya jelaskan. Oke. Event-event yang dimaksud itu misalnya dengan memberikan ucapan di selamat ulang tahun, menyediakan produk limited edition untuk pelanggan VIP, atau membentuk komunitas ya. Dengan demikian mereka atau customer itu merasa diperhatikan dan Anda tetap menjalin kedekatan dengan customer atau pelanggan. Oke. Dengan apa? Dengan memberikan personal touch dalam berkomunikasi, maka Anda dapat membuat pelanggan merasa dihargai dan menjadi bagian penting dari bisnis atau usaha Anda. Begitu teman-teman. Kalau begitu sekian dulu video ini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya dan berikan komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.